Baik Kang Adi, mungkin sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih pertama pada Profesor Ismail Swadiweke yang sudah memfasilitasi di konsorsium ini. Sangat luar biasa sekali ide dan gagasannya untuk melibatkan dosen, lembaga, institusi perguruan tinggi untuk bisa sama-sama kita mengembangkan potensi, mengembangkan juga kemampuan kita dalam bidang Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, pendidikan dan pengajaran, pembelajaran, kemudian juga penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Pekan lalu kita sudah menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan alhamdulillah berjalan cukup bagus, dan hari ini ya ke depan kita akan bicara tentang international colloquium atau ya webinar internasional ya, yang kita mengidentifikasi dan juga mencari peluang kerjasama kolaborasi di bidang khususnya penelitian, dan dari penelitian ini kan pasti nanti ada publikasi ilmiah. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, tadi Pak Dr. Syaifudin Amin sudah menyebutkan tentang bagaimana sebenarnya keadaan Muslim di Singapura gitu ya. Banyak sekali objek yang kita bisa teliti di sana. Kebetulan tadi dari 2016, kemudian 2017 juga, kemudian juga 19, kemudian 20, 2022 ya. Terakhir kemarin saya di Lombok dan Bali. Lombok itu dengan online, kemudian Bali dengan offline. Itu juga mempresentasikan hasil riset saya dengan Dr. Saifuddin Amin menggunakan Muhammadiyah Islamic College Singapura tentang terkait dengan case dari Ustadz Abdul Somad yang kemudian dilarang masuk ke Singapura ya. Ini dengan beberapa teori, salah satunya adalah teori tentang kedaulatan negara ya. Ini menjadi hal yang sangat menarik, tentu saja kita bahas sebelumnya juga tentang dakwah untuk orang kurang upaya ya, OKU ya, orang kurang upaya atau dakwah in disabilities person gitu ya. Jadi itu tentang bagaimana dakwah untuk orang-orang disabilitas di Singapura, terutama yang low vision ya, yang mereka tunanetra bahasa Indonesianya. Kemudian setelah itu juga tentang bagaimana implementasi dari kurikulum, terutama tadi yang menggunakan istilah live gitu ya. Saya sudah teliti, saya sudah ke madrasah di Jurong East di sana, di Masjid Al Mukhlisin ya, Jalan Muslim, terkait tentang bagaimana praktek dari pembelajaran madrasah separuh masa di Singapura, dan juga saya sempat juga ke Az-Zuhri, kemudian juga ke beberapa wilayah yang lainnya gitu ya, termasuk ke Islamic Center. Di sana ada banyak gitu ya. Kalau terkait dengan pengabdian ini lebih banyak lagi, karena Muhammadiyah Islamic College ini termasuk tempat untuk belajarnya sebagian itu TKW. Dulu sempat membuka program diploma 2 untuk keuangan, akuntansi keuangan, itu pesertanya lebih banyak adalah TKW atau TKI sekarang ya, atau sekarang nggak mau mereka disebut TKW dengan TKI, mereka maunya disebutnya adalah buruh migran gitu ya, atau pekerja migran gitu ya. Nah mereka itu di Muhammadiyah Islamic College itu tempatnya mereka untuk belajar di program diploma 2, dan sekarang juga murid-murid saya, pelajar-pelajar saya juga banyak juga beberapa yang masih menjadi buruh migran, menjadi tenaga kerja migran. Ada juga yang sudah nikah dengan orang sana, kemudian juga orang sana nikah dengan orang Indonesia. Ada juga yang membuka Islamic Center juga, sangat banyak sekali gitu ya. Nah kemudian terkait dengan tadi dari mulai pendidikan Islam, kemudian juga keluarga, kemudian keagamaan, kemudian juga fikihnya juga gitu ya, banyak sekali gitu. Kebetulan saya membimbing banyak skripsi di Muhammadiyah Islamic College, dan ternyata ya isu-isunya itu sangat berbeda ya dengan yang ada di Indonesia. Misalnya kalau terkait dengan wakaf, misalnya mereka punya program wakaf ilmu gitu ya, kemudian mereka juga punya mufti gitu ya, yang muftinya itu ya menjadi ya mufti gitu ya. Ini mengikuti corak-corak peradaban Islam di masa lalu, di mana seluruh masalah itu dikembalikan kepada mufti. Jadi mufti itu akan mengeluarkan fatwa, dan fatwa itu wajib untuk diikuti. Misalnya tentang zakat fitrah gitu ya, zakat fitr. Sekarang itu di Singapura sudah tidak ada lagi
zakat fitur itu pakai beras gitu ya, pakai gandum, ya nggak ada lagi gitu. Beras semuanya sudah automatically ya dari uang yang ditransfer ataupun dipotong langsung gitu ya. Kemudian juga mereka punya beberapa caruman untuk pengembangan dari dakwah Islam itu sendiri. Masjid ya luar biasa sekali, tadi sudah disebutkan tuh manajemen masjid, termasuk juga di masjid itu biasa ada kantin. Saya sempat komunikasi ngobrol dan sampai sekarang masih komunikasi sampai orang yang udah meninggal itu penjual di di masjid gitu ya, tapi bukan di masjid tapi dia memang resmi gitu ya, resmi. Kemudian juga mungkin ibu dan bapak sekalian mungkin ada yang pernah ke Changi Airport atau mungkin juga ke Singapura itu lihat yang kerja di ini Kang Adi itu di UKM atau di kedai-kedai makan itu, warung makan itu rata-rata adalah orang tua gitu ya. Jadi kalau di sini orang tua itu mungkin nggak ada pekerjaan, justru kalau di sana orang tua itu dipekerjakan, termasuk juga di airport ya. Di airport itu yang kerja itu rata-rata ya orang sudah tua gitu ya, terutama kerja ya office boy gitu ya. Jadi bukan office boy lagi tapi office man kali ya gitu ya. Jadi mereka yang bagian bersih-bersih, yang mohon maaf mencuci piring, bersihkan toilet dan sebagainya itu rata-rata memang sudah berumur. Di kedai, di warung makan juga sama. Warung makan itu kebanyakan yang untuk ini adalah yang orang yang sudah tua, yang masih muda mereka beda. Nah, tentang anak muda juga, generasi muda juga isu-isunya juga tidak jauh berbeda dengan yang di Indonesia, bahkan mungkin lebih kritikal lagi gitu ya, di mana mereka kemajuan itu luar biasa. Saya pernah datang ke satu rumah itu ya di sana TV itu kan tidak ada tidak ada lembaga sensornya gitu ya. Kalau internet juga sama gitu, sehingga ya saya bisa menyebutkan bahwa Muslim Singapura adalah Muslim yang mereka terus berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Banyak yang sudah kalah gitu ya, yang kemudian mereka berpindah ke Johor, pindah ke Malaysia, juga pindah beberapa ke Indonesia, tetapi yang tinggal di sana mereka adalah para pejuang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya tadi kelebihannya banyak sekali, misalnya di sana kalau Muslim ya pakai hijab gitu ya, pakai hijab. Beda dengan di Indonesia, muslimah ya, muslimah itu banyak yang nggak pakai hijab. Kalau di sana yang namanya muslimah itu ya pakai hijab ya. Kemudian makanan mereka ya makan itu pasti yang tadi yang Melayu atau yang India, atau yang mereka ada label halalnya, ada sertifikat halalnya. Mereka kesadaran halal sangat tinggi sekali ya. Kemudian juga tadi keagamaannya juga, belajarnya itu juga luar biasa. Ini mirip seperti ini ya, mungkin seperti di Jakarta gitu ya, dimana perkotaan, masyarakat perkotaan itu kesadaran untuk beragama itu sangat tinggi sekali. Termasuk tadi Dr. Saifuddin Amin itu selain mengajar juga beliau banyak mengisi kajian-kajian di berbagai wilayah di Singapura gitu ya. Ukhuwah mereka juga sangat luar biasa, kemudian semangat untuk belajarnya, dan ini ya memang keadaannya seperti itu. Jadi kalau di Singapura itu nggak aneh ya ketika kita melihat misalnya dua orang perempuan itu, yang satu pakai celana pendek mungkin hanya 3 cm gitu ya, yang satunya lagi pakai jilbab syar'i panjang gitu, jalan berdua gitu ya. Itu mereka sudah memang terbiasa seperti itu, karena memang di kelas, terutama di tadi elementary school itu, di sekolah rendahnya, kemudian di sekolah menengahnya ya memang mereka sudah terbiasa. Termasuk bukan hanya di sekolah, di rumah gitu ya. Di rumah itu mereka memang misalnya satu flat itu ya harus satu flat, satu floor itu, satu lantai itu ya sepertiga itu Muslim, sepertiga India, sepertiga Cina gitu ya. Nah, memang berbilang kaumnya itu sudah diatur dari awal sampai akhir gitu ya. Dan Muslim ya diberikan ini waktu, diberikan juga untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi untuk kolaborasi identitas sangat mungkin sekali, apalagi jiwa kita adalah jiwa peneliti gitu, sehingga semakin sulit itu justru kita semakin tertantang untuk membuat sebuah penelitian gitu ya. Apalagi ada jalan, banyak teman yang mereka juga bisa dijadikan informasi, terutama ya mereka punya etika penelitian maksudnya gitu ya. Ketika kita meneliti juga kita tidak bisa sembarangan ke MUIS, kemudian juga penelitian juga tentu saya tidak bertentangan dengan asas dari negara Singapura gitu ya. Kemudian juga memberikan kontribusi yang tentu saja positif bagi Singapura itu sendiri ya, karena Muslim Singapura tadi disebutkan oleh Pak Dr. Saifuddin Amin ya berbeda. Jadi mereka Muslim tetapi dalam konteks Singapura. Kalau UMKM tadi juga sudah disebutkan, jadi mereka memang
sebagian besar itu kuatnya itu diidentifikasi sekolah rendah dengan sekolah menengah, sehingga setelah sekolah menengah itu masing-masing siswa itu sudah tahu mereka diarahkan ke sini ke sini ke sini sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak seperti di Indonesia semuanya bisa masuk ke university. Di sana tidak semuanya bisa masuk ke university. Sebagian tadi pengembangan SDM. Jadi penguatan pendidikan SDM itu sangat kuat sekali, termasuk juga jiwa entrepreneurnya itu sangat luar biasa itu. Oke, baik, itu mungkin kayaknya ada yang mau bertanya nih. Bu Mardia dari Stay di Pinra mungkin mau komentar, yang lain juga mau diskusi, kita silahkan. Mungkin secetek kemampuan saya untuk ya pengalaman ke sana, kemudian termasuk juga sebenarnya bukan hanya Singapura ya, kebetulan juga saya banyak tadi rekanan di Malaysia juga. Tadi alhamdulillah buku saya dengan kawan naib counselor di UTM itu ada 2 buku, ini lagi proses 3 buku. Kemudian dengan Profesor Dr. Azhar Ja'far, ini rekan dari Prof. Ismail di UCYP, itu juga ada 3 buku juga, sekarang juga akan berjalan lagi. Kemudian dengan teman di UM di Syariah itu juga sedang proses untuk bukunya. Kemudian di UTM itu Johor Bahru itu ada sekitar 2 buku juga, dan kita masih satu grup WhatsApp juga. Di UKM tadi juga sebenarnya banyak teman juga, termasuk juga yang channel yang terdekat kita adalah di IUM ya, di UIM ya, di University Islam International Malaysia ya. Jadi itu juga banyak, karena kebetulan di Islamic Economic and Business profesor-profesor di sana sangat open sekali. Termasuk kalau kita nggak ke Semenanjung, kita bisa ke Borneo, di sana ada Sarawak juga ya, di sana banyak teman. Sampai ke Brunei juga, di sana ada tokoh kita Profesor Dr. Abdurrahman Haki dan juga Pak Dr. Abduh yang menjadi dosen di sana. Itu juga sangat mungkin sekali terbuka sekali untuk membuat sebuah kolaborasi. Nah, yang paling penting berarti adalah persiapan kita nih untuk bisa berkolaborasi. Tadi bahasa itu wajib tuh ya, bahasa, walaupun mungkin translate-nya itu mungkin nanti dibantu oleh teman untuk standar, untuk Scopus gitu ya, itu bisa, tapi untuk komunikasi itu wajib gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah kualitas dari untuk konten jurnal kita atau buku kita gitu. Karena kalau saya melihat memang beda sekali gitu ya, beda sekali. Misalnya tadi ini diberlakukan di beberapa kampus besar saja di Indonesia gitu. Jadi semua jurnal, skripsi, tesis atau disertasi tadi saya sebut, walaupun di luar negeri itu biasanya mereka nggak pakai skripsi ya. Di degree itu mereka hanya project saja. Itu wajib, baik kuantitatif, kualitatif, mix method itu wajib pakai aplikasi gitu ya. Jadi kalau kita masih hanya apalagi deskriptif kualitatif itu ditertawakan gitu ya. Yang normatif sendiri itu kita juga di Malaysia juga sebenarnya terbelah seperti di Indonesia nih. Kalau yang misalnya STAI, IAIN, IAI, kemudian juga Universitas Islam itu Islamic Studies itu kuat gitu ya. Tapi di sana juga banyak teman-teman di misalnya University tadi UM, kemudian juga di Quiz ya, College University Islam Selangor, kemudian juga mungkin yang USIM yang Islamic gitu ya, USIM gitu ya. Kemudian juga banyak universitas ataupun college yang Islam itu mereka kuat untuk islamisasinya ya. Tetapi kalau yang sekuler gitu ya, yang mereka umum ya sama juga dengan di Indonesia, seperti kemarin saya bilang itu, bahkan tidak mengakui Islamic Studies itu sebagai sebuah objek ilmu. Sehingga ketika saya nanya gimana Prof untuk mengembangkan riset dengan pendekatan normatif, dia Prof itu mengatakan ya pendekatan normatif itu sudah masa Renaissance, sebelum Renaissance, sekarang itu sudah jadul, sudah kuno gitu ya. Nah ini lagi-lagi tadi saya sebutkan di awal itu, ini tantangan bagi para ilmuwan Muslim. Jadi saya nyebutkan boleh jangan mengaku ilmuwan Muslim kalau tidak memperjuangkan Islamic Studies itu sebagai sebuah objek ilmu dari sisi ontologi, epistemologi sampai ke aksiologi. Itu ya, bahasa, kemudian kualitas, dan juga networking tentu saja gitu ya. Networking tentu saja ya, kalau kadang kita menyebut Malaysia lebih bagus ya memang mungkin beberapa segi lebih bagus, Singapura lebih bagus beberapa segi lebih bagus, tapi kita masih bisa ke Kamboja, kita masih bisa ke Laos, kita masih bisa ke Vietnam, kita masih bisa ke mana, Filipina misalnya. Bahkan di ICIS Palu itu saya kerjasama dengan teman di Timor Leste
ya. Timor Leste itu kejadian awal itu riset saya itu tentang muslim minoritas di Timor Leste juga. Di sana juga masih ada Pak siapa Pak Abdullah itu yang beliau dosen di Universitas Dili. Beliau masih bisa dikerjasamakan juga. Lebih luas lagi kita banyak di Sri Lanka, di India, di Turki. Ini juga nanti kan ada pemateri dari Turki juga. Itu tinggal ya kemampuan kita mau maju atau enggak gitu. Ya time management dan juga self management kita. Baik, itu Kang Adi. Silakan kalau ada yang mau berkomentar, kita bisa diskusi tentang kolaborasi, identifikasi, peluang untuk kita bisa riset di Singapura dan Indonesia.